Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat inspirasi? Semoga kalian sehat selalu dan selalu semangat dalam meraih cita-cita. Bergabung lagi di kelas inspirasi dengan saya Pak Aryan Aryat untuk membahas materi pelajaran yang menarik. Pada kali ini kita akan membahas mata pelajaran SBDP. Seperti biasa, bantu subscribe, like, komentar yang positif, dan share video ini jika bermanfaat. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Patung. Kompetensi dasarnya 3.4 dan 4.4, yaitu memahami patung dan membuat patung. Patung adalah pemaparan, ekspresi, gagasan, dan ide dalam bentuk karya seni rupa 3 dimensi yang merupakan tiruan dari bentuk manusia dan alam menggunakan berbagai teknik khusus: pahat, cetak, membutsir, dan konstruksi. 1. Fungsi patung. Secara umum, fungsi patung tidak terlepas dari tujuan diciptakannya patung itu sendiri. Berdasarkan tujuan pembuatannya, terdapat 6 macam patung, yaitu patung religi, patung monumen, patung arsitektur, patung dekorasi, patung seni, dan patung kerajinan. Fungsi patung. 1. Patung religi sebagai sarana untuk beribadah atau bermakna religius. Seperti ini contohnya. 2. Patung monumen untuk memperingati jasa seseorang, kelompok, atau peristiwa bersejarah. Ini ya, patung monumen Pancasila. 3. Patung arsitektur, patung yang ikut aktif berfungsi dalam konstruksi bangunan. Seperti ini contohnya. 4. Patung dekorasi, patung untuk menghias bangunan atau memperindah lingkungannya. Seperti ini contohnya. 5. Patung seni, patung yang diciptakan untuk dinikmati keindahannya. Ini contohnya anak-anak. 6. Patung kerajinan, patung hasil karya kerajinan. Nah, seperti ini contohnya. Oke, paham ya? Kita lanjut. 2. Jenis dan corak patung. Jenis karya patung dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Patung dada adalah penampilan karya seni patung sebatas dada ke atas atau bagian kepala saja. Patung ini disebut juga dengan patung baste. 2. Patung torso adalah karya seni patung yang penampilannya hanya menampilkan bagian badan dari dada, pinggang, dan panggul, atau patung manusia yang tidak mempunyai kepala, tangan, dan kaki. 3. Patung lengkap. Penampilan karya patung ini lengkap. Artinya patung ini terdiri dari seluruh anggota badan, mulai dari kepala sampai kaki. Corak patung. Dilihat dari perwujudannya, ragam seni patung modern dapat dibedakan menjadi 3 corak, yaitu sebagai berikut. 1. Corak imitatif atau realis. Corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam. 2. Corak deformatif. Corak ini mempunyai bentuk yang telah banyak mengalami perubahan. 3. Corak non-figuratif atau abstrak. Corak ini secara umum sudah banyak meninggalkan bentuk-bentuk alam dalam mewujudkannya atau abstrak. 3. Bahan. Bahan seni patung dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, lilin, dan sabun. 2. Bahan sedang, artinya bahan itu tidak lunak dan tidak keras. Contohnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. 3. Bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya kayu jati, kayu sonokeling, dan kayu ulin. Bahan batu-batuan antara lain batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu kualam atau marmer. 4. Alat. Peralatan yang digunakan untuk membuat patung tergantung pada bahan dan tekniknya. Alat-alat yang digunakan antara lain sebagai berikut. 1. Butsir adalah alat bantu untuk membuat patung yang terbuat dari kayu dan kawat. Digunakan untuk menghaluskan permukaan patung, terutama yang berbahan lunak. Ini contoh butsir. 2. Meja putar adalah meja untuk membuat patung dan dapat digerakkan dengan cara diputar. Fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari segala arah.
3. Pahat digunakan untuk mengurangi atau membentuk bahan batu atau kayu. Pahat ukir bentuknya bervariasi, terdiri dari pahat kuku atau lengkung, pahat pengikat atau lurus, pahat pengot, dan pahat kol. Satu set pahat ukir jumlahnya kurang lebih 32 buah. 4. Palu kayu sebagai pelengkap pahat yang terbuat dari bahan kayu. 5. Cetakan yang terbuat dari bahan gips. Seperti ini anak-anak. 6. Tang merupakan alat untuk mengencangkan ikatan kawat atau untuk memotong ikatan kawat. 7. Sendok adukan berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. 8. Alat las karbit atau listrik digunakan untuk menyambung bagian-bagian patung yang terbuat dari besi. Ini contoh las karbit, ini contoh las listrik. 5. Teknik pembuatan patung. Teknik pembuatan karya seni patung disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Teknik pembuatan karya seni patung antara lain sebagai berikut. 1. Teknik membentuk, yaitu membuat patung dengan menyusun atau menempel bahan yang digunakan sedikit demi sedikit. Bahan yang cocok digunakan dengan teknik ini adalah tanah liat, semen, dan gips. 2. Teknik merakit. Merakit hampir sama dengan membentuk, namun biasanya terdiri dari bagian-bagian yang merupakan beberapa potongan atau barang lepasan. Patung disusun atau dibentuk dengan cara mengelem atau mengelas sesuai dengan bahannya. Bahan yang digunakan antara lain potongan karton, kayu, dan komponen besi. 3. Teknik memahat. Teknik memahat merupakan teknik membuat patung dengan cara mengurangi bagian bahan yang tidak dipakai dengan cara menoreh, melubangi, menggores, mencungkil, dan sebagainya. Teknik pahat digunakan pada saat membuat patung relief. Bahan yang digunakan adalah bahan keras seperti kayu, batu, dan gips yang telah memeras. 4. Teknik mencetak. Teknik ini diawali dengan membuat model. Model dijadikan alat pembentuk cetakan. Kemudian barulah cetakan diisi dengan bahan pembuat patung. Bahan yang digunakan adalah logam, fiberglass, karet, kaca, dan bahan-bahan lain yang dapat dicairkan dan mengeras kembali. 5. Teknik menempa. Membentuk lembaran atau batangan logam dengan cara memukul-mukul bahan tersebut hingga membentuk objek yang diinginkan. Agar lebih mudah dibentuk, logam dapat dipanaskan terlebih dahulu. 6. Teknik las. Teknik membuat karya seni patung dengan cara menggabungkan bahan yang satu dengan bahan yang lain untuk mendapatkan bentuk tertentu. Biasanya digunakan ketika membuat patung kontemporer dengan bahan dasar logam atau besi. 7. Teknik membutsir. Teknik membuat patung dengan cara mengurangi bahan yang tidak dipakai sedikit demi sedikit menggunakan alat sejenis pisau berukuran kecil. Bahan yang digunakan untuk teknik ini adalah bahan lunak seperti lilin, sabun, dan gips. Itu anak-anak beberapa teknik cara membuat patung. Oke, selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Seperti biasa, bantu subscribe, like, komentar yang positif, dan share video ini jika bermanfaat. Sekian dari saya. Salam Sobat Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.